Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Amuntai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dari dosen pengampu Jumadi SAP MT. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida Sapitri, NPM 2022078883, semester atau lokal 3C non-regular. Tempat tanggal lahir Lok Panginangan 30 Agustus 2001. Alamat rumah Jalan Raya Lampihong Guntung, Desa Lok Panginangan, RT 03 nomor 37, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Agama Islam, status belum kawin, hobi menyanyi dan mendengarkan musik. Sekian perkenalan singkat dari saya. Berikut tema yang bisa saya jelaskan mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi kemudian dipindahkan kepada mesin itu. Jenis-jenis komputer. Komputer datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka melakukan banyak fungsi yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu menarik uang tunai dari ATM, memindai bahan makanan di toko, atau menggunakan kalkulator, kamu menggunakan sejenis komputer. Yang pertama, komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Jenis komputer kedua yang mungkin kamu kenal adalah komputer laptop, yang biasa disebut laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkan kamu menggunakannya hampir di mana saja. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. The iPad adalah contoh dari sebuah tablet. Yang keempat, server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis juga menggunakan server, file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Fungsi-fungsi komputer. Yang pertama, data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output atau yaitu berupa informasi, contoh seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, penyimpanan data. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung bagaimana informasinya yang akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Yang keempat, keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lain dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D, model, dan lain-lain. Manfaat komputer. Manfaat komputer salah satunya memudahkan pekerjaan dalam dunia kerja. Komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang yang penting, dan berhubungan dengan perusahaan.
Yang kedua, penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan biasanya dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis ini, kamu bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, programmer, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online, di mana juga menggunakan komputer. Yang keempat, media hiburan. Banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya saja dengan menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet, membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan pengguna untuk menikmati hiburan yang disediakan. Yang terakhir, komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Yang kedua, software, yaitu sistem komputer yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Dan yang terakhir, brainware. Demikian pembelajaran tentang komputer sejauh yang saya tahu. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.